lanes, I've been driving this train. Anak-anak kelas 6A yang hebat, pagi ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran tematik tema 8 subtema 1 pembelajaran 2. Kali ini pembelajarannya adalah bahasa Indonesia, SPDB dan IPA. Masih bersama Pak Warkito, Simple and Easy Life. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pembelajaran menjadi lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, tetap semangat. Pagi ini kita akan belajar satu, menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi dan akibatnya. Kemudian kedua, memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca atau dari judulnya saja. Kemudian yang ketiga, memahami dan memainkan interval nada. Pagi ini kita akan belajar lagu baru lagi. Ya anak-anak? Baik, mari kita mulai pembelajarannya. Siapkan catatannya ya. Fokus. Nah, perhatikan gambar di bawah. Gambar di bawah adalah aktivitas kalian ketika tidur malam, kemudian ketika siang hari beraktivitas, kemudian ketika belajar. Nah, hari ini kita akan bagaimana cara menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi dan akibatnya. Yang pertama, perbedaan waktu disebabkan oleh perbedaan letak garis bujur. Setiap tempat di muka bumi yang memiliki selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Jadi kalau Indonesia, misalnya di wilayah Sumatera, Jawa, kemudian sebagian Kalimantan, itu masuk Indonesia bagian barat. Selisihnya ada 15 derajat dengan wilayah waktu Indonesia bagian tengah yang meliputi Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian pulau Kalimantan, serta pulau Sulawesi. Kemudian yang waktu Indonesia bagian timur itu adalah Maluku dan Papua. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu. Perbedaan waktu tersebut mempengaruhi kegiatan manusia sehari-hari. Kegiatan Udin berbeda dengan kegiatan teman-temannya yang berada di wilayah lain pada waktu yang sama. Ya, waktunya sama, tetapi lihatlah ini perbedaannya, anak-anak ya, kegiatannya. Baik, nah ini petanya lebih jelas anak-anak, pembagiannya, perhatikan baik-baik. Nah ini ada garis yang melintang, ini sebenarnya garisnya semu, tidak kelihatan. Garis yang melintang ini pada globe atau peta yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan itu disebut dengan garis lintang atau garis ekuator atau garis khatulistiwa atau garis paralel atau garis latitude. Ya, jadi garis ini yang membelah bumi menjadi 2 bagian utara dan selatan ini namanya ini. Kemudian apa sih manfaatnya dari garis ini? Yang pertama, menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa. Jadi yang di atas garis khatulistiwa ini namanya belahan bumi utara. Yang di selatannya namanya belahan bumi selatan. Ya. Fungsi yang kedua sebagai pembagian zona iklim di bumi. Ya. Kalau wilayah tersebut di antara 23,5 derajat lintang utara dan 23 derajat lintang selatan, itu wilayahnya masuk wilayah tropis sehingga mempunyai 2 musim, yaitu hujan dan kemarau. Dalam hal ini Indonesia, sebagian wilayah Brazil dan Afrika sebagian, ya, itu adalah wilayah-wilayah bumi yang beriklim tropis, ya, Indonesia ini ya. Kemudian yang 23 derajat lintang utara dan 66 derajat lintang utara dan 23 derajat lintang selatan sampai 66 derajat lintang selatan itu masuk wilayah subtropis. Dalam hal ini ada wilayah yang di dekat kutub utara dan dekat kutub selatan, mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Nah, itu adalah
pengaruh garis lintang atau garis ekuator atau garis paralel atau latitude pada kehidupan di bumi. Kemudian kalau kita perhatikan juga ada garis bujur, anak-anak. Garis bujur itu garis yang membelah bumi dari menjadi bagian utara, bagian barat dan bagian timur. Ya, disebut garis bujur atau garis meridian atau garis longitude. Fungsinya adalah menentukan lokasi barat dan timur dan untuk pembagian waktu atau pembagian zona waktu, perbedaan zona waktu di wilayah bumi. Di Indonesia sendiri dibagi 3 bagian. Ya, waktu Indonesia bagian barat selisih 5 derajat dengan waktu Indonesia bagian tengah. Kemudian selisih lagi 15 derajat dengan waktu Indonesia bagian timur. Ya, jelas ya anak-anak ya. Baik, kita lanjut. Nah, provinsi-provinsi mana saja yang masuk di wilayah Indonesia bagian barat? Nah, yang bagian sini ini anak-anak, semua provinsi yang di sini, semua provinsi yang ada di wilayah Pulau Sumatera, semua provinsi yang ada di Jawa dan Madura, kemudian sebagian Kalimantan. Dalam ini yang di Kalimantan adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Oke, kemudian yang masuk wilayah bagian tengah adalah semua pulau di Nusa Tenggara Barat, Pulau Sulawesi, dan sebagian Kalimantan. Kalimantan yang masuk di wilayah ini adalah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Ya. Kemudian yang masuk wilayah Indonesia bagian timur adalah sebagian wilayah NTT atau di NTT, kemudian Maluku dan Papua. Nah, anak-anak, mengapa ini dibagi menjadi 3 bagian waktu seperti itu? Pembagiannya mulai dari mana? Pembagiannya mulai dari titik awal 0 derajat yang dipakai sebagai titik awal, yaitu perhitungan waktu di dunia di Taman Greenwich di London, Inggris. Sana titik nolnya ya. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Semoga IPA-nya tadi kalian sudah mengerti. Kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Kita akan memperkirakan informasi dari hanya membaca judul saja. Nah, judul dari teks yang ada di buku kalian itu adalah perputaran bumi dan akibatnya. Kata kuncinya adalah akibat perputaran bumi. Kemudian perkiraan informasi, ada lamanya waktu yang dibutuhkan bumi untuk 1 kali putaran. Kemudian pengertian garis bujur dan garis lintang. Kemudian garis akibat yang ditimbulkan dari perputaran bumi. Nah, itu adalah perkiraan informasi jika kita hanya membaca judul atau kata kuncinya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, dari bacaan tersebut kita bisa menemukan kosakata baru, yaitu paralel, meridian, lintang, bujur, dan khayal. Paralel itu artinya sejajar. Dalam kalimat kita temukan garis paralel adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Nah, kemudian garis meridian itu lingkaran khayal pada permukaan bumi dibuat pada peta atau bola bumi sebanyak 180 buah dengan jarak 1 derajat antara satu dengan lainnya. Ya, jadi di bola bumi kita ini, di bola dunia itu dibuat 180 buah garis khayal yang namanya garis meridian, yang diantaranya 3 melintasi Indonesia, yang membagi Indonesia menjadi wilayah bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Contoh di kalimatnya adalah garis meridian adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Kemudian yang ketiga adalah garis lintang. Definisinya atau maknanya adalah garis atau lingkaran yang dibuat dari arah timur ke barat pada peta bumi dan globe sebagai salah satu ordinat untuk menentukan letak tempat pada permukaan bumi. Oke, kalimatnya garis lintang dibedakan menjadi 2, yaitu lintang utara atau disingkat LU dan lintang selatan atau disingkat LS. Kemudian bujur, posisi timur atau barat suatu tempat di permukaan bumi yang ditentukan atau diukur dengan meridian. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat. Kemudian anak-anak, berikutnya adalah kata khayal.
Khayal itu maknanya adalah yang diangan-angan, yang diangan-angan seperti benar-benar ada. Contoh dalam kalimat adalah garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Jadi garis bujur itu sebenarnya tidak tampak oleh mata, tetapi diangan-angankan ada seperti itu. Jadi ya, itu khayal namanya ya. Baik, nah sekarang setelah kita belajar kosakata, kita akan belajar tentang mencari informasi penting dari teks perputaran bumi dan akibatnya. Ya, ini bagaimana gambar bumi berputar seperti ini ya, anak-anak ya, seperti gasing ya. Oke. Nah, informasi di paragraf pertama itu adalah bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu 24 jam untuk sekali berputar. Garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut garis lintang paralel dan garis bujur meridian. Sebenarnya bukan tampak, tapi garis khayal yang diangan-angankan. Nah, paragraf kedua, garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi yang digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Kemudian garis lintang dibedakan menjadi garis lintang utara dan garis lintang selatan. Kemudian di paragraf ketiga, garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan timur yang digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut garis bujur barat, sedangkan yang di belahan timur disebut garis bujur timur. Di paragraf keempat, informasi pentingnya adalah garis bujur barat dan garis bujur timur berhimpit di garis 0 derajat Greenwich di London sana, Inggris. Greenwich Observatory di kota London, Inggris ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Masih ada satu paragraf, yaitu paragraf kelima, yang isinya informasi pentingnya adalah saat beroperasi 0 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Setiap tempat di bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Itulah anak-anak alasannya mengapa wilayah Indonesia bagian barat selisih 1 jam dengan wilayah Indonesia bagian tengah, dan selisih juga 1 jam wilayah bagian tengah dengan 1 jam dengan wilayah bagian timur. Jadi kalau bagian barat dengan bagian timur selisihnya 2 jam. Ya, itu penjelasannya seperti ini. Ya, alasannya mengapa berselisih waktu. Ya, baiklah anak-anak, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan lagu. Ambilkan bulan Bu. Mohon izin kepada ini https youtube.com/nbtvicm6pjp4 untuk memutar lagu ini. Semoga diizinkan Bu untuk belajar bersama-sama. Dengarkan baik-baik anak-anak. Ambilkan bulanku yang selalu bersinar di langit bulan. Nah, anak-anak, untuk lebih lanjut supaya kalian nanti lebih paham, silahkan klik link ini di YouTube, silahkan tonton di sana. Nah, silahkan diulang-ulang sampai mengerti. Ya, oke. Nah, jika nanti kalian masih kesulitan, Pak Guru akan berikan filenya. Nah, ini teksnya. Perhatikan teksnya baik-baik. Perhatikan cara menyanyikannya dengan interval yang tepat dan tempo yang tepat. Ya, nanti Pak Guru akan minta kalian menyanyikan satu demi satu. Ya, baiklah anak-anak, demikian yang Pak Guru bisa sampaikan pembelajaran pagi ini. Hari ini kita sudah belajar IPA,
tentang rotasi dan revolusi bumi. Kemudian bahasa Indonesia, cara memperkirakan informasi dari hanya membaca judulnya saja. Kemudian tadi kita juga belajar interval nada dari lagu Ambilkan Bulan. Silahkan dipelajari dengan baik, diskusikan dengan temannya, hubungi Pak Guru jika masih ada kesulitan. Terima kasih, sampai jumpa. Raihlah cita-citamu setinggi langit agar kalian bisa menari bersama bintang-bintang. Salam hangat dari Pak Wargito, tetap semangat, klik subscribe supaya nanti kalian tidak ketinggalan info. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out.